Yang kedua adalah niat. Nah, kan sudah dikatakan innamal a'malu binniyat. Nah, semua itu tergantung niat. Halo, kembali lagi bersama saya Zaitun dari Kanita Depan Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya sedang bersama rekan Samet yang merupakan Waka Kaderisasi Ibnu Kecamatan Batang. Saya sapa dulu ya. Halo rekan Samet, apa kabarnya hari ini? Halo, rekan Kanita Zaitun. Alhamdulillah keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana ini aktivitas rekan Samet? Karena beberapa hari ini hujan terus ya. Ya, untuk aktivitas alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, meskipun hujan ganda yang membuat gangguan-gangguan pada kita semua untuk aktif kembali jika ada kegiatan. Karena rekan Samet ini merupakan Waka Kaderisasi di Ibnu Kecamatan Batang. Gimana sih planning rekan Samet ke depannya untuk Ibnu di Batang ini lebih aktif dari sebelumnya gitu? Ya, untuk memajukan PAJ Ibnu PPNU Kecamatan Batang, saya selaku Wakil 2 Bidang Kaderisasi bukan menekankan tetapi mewajibkan buat anak Ibnu atau PPNU entah itu PAJ, PK maupun pimpinan ranting untuk mengikuti Makesta. Sebab di Makesta banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dan lebih mengetahui apa itu Ibnu PPNU. Mantap sekali ya. Berarti planning dari rekan Samet ini untuk Ibnu PPNU ke depannya menuju Ibnu PPNU yang lebih mantap gitu di Batang Ya. harus mengadakan Makesta ya. Wajib. Wajib. Ya, saya wajibkan bagi semua anggota untuk mengikuti Makesta. Sebab salah satu bentuk kaderisasi kita ada di PPNU yaitu melalui Makesta. Ya. Dan saya wajibkan buat semuanya. Terus bagaimana keadaannya yang sudah ikut Makesta gitu kan banyak dari PAJ sendiri yang sudah ikut Makesta, bahkan ada yang usia Makestanya sudah mencapai 1 tahun sampai sekarang. Apa tidak ada kelanjutan gitu untuk jenjang kaderisasinya seperti mengikuti Rakmut gitu dan seterusnya? Ya, pastinya ada, sebab setelah Makesta ada kaderisasi yang namanya Rakmut, latihan kader pemuda. Nah, sebab dengan adanya Rakmut kita lebih mantap, lebih mengetahui dan lebih lanjut ada di Ibnu PPNU. Jadi saya selaku Wakil 2 nanti akan ngadain Rakmut di PAJ Ibnu PPNU Kecamatan Batang. Amin. Semoga Ya, mohon doanya. Ya, saya akan ngadain Rakmut bagi yang sudah ikut Makesta, siapkan diri kalian untuk ketemu di Rakmut yang akan datang. Karena kebetulan rekan Samet ini sudah mengikuti Rakmut ya, di Buto kemarin dan sudah sah menjadi kader di Ibnu Batang. Amin, amin. Berarti planningnya ke depan mau ngadain Rakmut khusus Ibnu Batang atau gimana ini rekan? Ya, untuk Rakmut biasanya umum, namun saya lebih tekankan kepada PAJ Batang khususnya. Sebab apa? Kalau kita ngadain Rakmut diumumkan sedangkan PAJ kita tidak ada yang ikut, itu kan percuma. Yang lebih diutamakan adalah PAJ Ibnu PPNU Kecamatan Batang sendiri. Rekan Samet sendiri kan sudah pernah ikut Makesta. Kemarin Makestanya di mana? Makesta saya pertama kali di PKBT Ibnu PPNU Stayun Trate. Terus Rakmutnya di Bluto Rakmut ya? di PAJ Ibnu PPNU Bluto. Apa sih pengalaman dari Makesta terus mengikuti Rakmut, pengalaman dan pelajaran hidup gitu yang didapatkan oleh rekan itu yang bisa dijadikan pedoman lah untuk Ibnu PPNU Batang gitu? Iya, tentunya kalau pengalaman banyak, apalagi di Rakmut. Sebab di Rakmut saya banyak pengalaman, banyak pelajaran dan lain-lain yang bisa saya ambil. Tetapi untuk menjelaskan seperti apa sih yang didapatkan, pengalaman apa yang didapatkan, saya tidak bisa menjelaskan. Sebab untuk mengetahuinya harus mengikuti Rakmut atau Makesta. Nah, sebab kalau tidak mengikuti maka tidak akan tahu. Jadi
ikut Magesta atau Lakmot, maka akan mengetahui bagaimana dan apa yang didapatkan. Berarti harus mengikuti jenjang kaderisasi dulu ya? Ya, wajib untuk mengetahuinya. Sebab kalau hanya mengetahui pengalaman seseorang itu tidak cukup buat kita. Begini lagi yang mau saya tanyakan itu ya. Kan rekan Samit ini cukup lama ya aktif di IPNU dari masanya rekan Yudi ya kalau nggak salah. Ya. Apa sih gimana gitu ya teman-teman menurut apa ya yang didapat dari rekan Samit gitu aktif di IPNU, apa cerita lah pokoknya, cerita happy, cerita dukanya gitu yang dialami di IPNU khususnya di Batang-Batang ini seperti apa gitu. Ya, kalau kita bicara pengalaman yang pahit ya. Nah, untuk pengalaman yang pahit saya rasa tidak begitu banyak yang pahit sebab kita kan ada di NU itu ngabdi. Ya. Nah, jadi bagaimana niat kita ngabdi di NU dan bagaimana cinta kita kepada NU. Kalau masanya Kak Yudi, saya dapat pengalaman ditelepon mendadak untuk ikut ke GBK. Tahu GBK? Enggak apa itu? Nah, itu GBK di Jakarta itu. Ya, Nah, terus Kak Yudi telepon, Lek Samet ada di mana? Ada di Magesta Kak, di PK IPNU PPNU Nasatul Mutalimin Canti. Nah, ada apa Kak? Anu Lek, ikut saya. Kemana Kak? Ke GBK katanya, ke Jakarta. Ada apa Kak? Udah langsung ikut, gak usah nanya ada kegiatan apa, yang penting ikut. Surprise gitu. Ya, alhamdulillah. Lah, saya cuma kaget. Ada apa kok Kak Yudi tiba-tiba ngajak saya ke GBK? Nah, ternyata saya telepon kembali Kak Yudi. Mohon maaf Kak, saya tidak punya uang untuk ikut sebab saya masih sekolah. Kak Yudi bilang, masalah uang saya tanggung. Nah, coba dikasih tahu sama teman-teman yang lain untuk ikut. Nah, waktu itu saya ada Lia, Rizgatul Hasanah, Noval dan yang lain. Saya mengatakan, ayo siapa yang mau ikut ke GBK? Ini ada telepon oleh Kak Yudi. Saya diketawain. Samit gila ini itu dan lain-lain ya. Cuma saya, ya Allah, saya pegang dada cuma masa Allah kok diremehkan gitu. Nah, ada namanya itu rekan kita Lia yang saat ini jadi ketua PAC Kecamatan Batang, sangat ceria Gas. Ya, yang lebih menjengkelkan lagi ada namanya rekan kita Lia yang saat ini menjadi ketua IPPNU Kecamatan Batang. Dia kata anak Madura kayak gini, rumah aku nama boy gitu. Nah, cuma saya ya udah tidak apa-apa. Namanya juga ini mendadak. Nah, setelah Esa saya ditelepon lagi sama Kak Yudi. Lek Samet gimana kalau kita gagal? Mak gagal Kak, cek kau nelfon atas siap Kak. Wah, iya gagal Lek sebab hujan. Tidak apa-apa hujan Kak. Kita tetap berangkat untuk ke GBK. Lale ocon, tak nemu sepeda. Kempa Kak, naksi. Tak ada taksi Lek, kempa Kak, ngantos. Enggak, nunggu apa? Itu truk. Iya. Iya, lale kenapa gagal? Mumpun Kak mandiman. Nah, setelah pukul 9, sekitar jam 9, Kak Yudi telepon lagi. Ya, ayo berangkat. Nah, setelah lama teleponan dan akhirnya kita memutuskan untuk berangkat. Nah, sesampainya di PCNU Sumeneb, kita dibuat kaget. Kenapa? Di sana tidak ada orang sama sekali yang mau ke GBK. Nah, saya Cuma berdua dengan rekan Yudi. enggak, 4, 5 yang batang-batang. Dan Kak Yudi bilang, mak katong gagal ya. Coba aja Kak katanya. Kan ada ketua Tanfidia di PJNU mengatakan, yang mau ikut ke GBK dimohon untuk tidur dulu karena pemberangkatan jam 1. Berarti di PJNU juga ada yang mau ikut? Ada, cuma yang IPPNU itu ada di lantai 2, sedangkan yang IPNU ada di lantai 1. Nah, jam 1 kita bangun, nah kita naik berangkat dan saya telepon sama dia, Noval dan yang lain. Saya cuma bilang,
Mohon doanya sebab ini sudah mau berangkat. Tuh, dia nangis langsung. Lia dan yang lain tuh gak ikut. Nggak ikut, soalnya dia apa? Tak bertajo, kacacana. Tunggu. Kenapa tidak percaya? Karena di kita ini apa ya, yang mengganggu kadang perjalanan kita itu uang gitu. Uang. Masa berangkat ke Jakarta dengan tangan kosong nggak Dengan bawa tangan apa? kosong. Masa iya jalan kaki ke Jakarta gitu? Iya. Kan yang jadi apa ya? Yang jadi mereka mungkin meremehkan itu karena uang gitu. Karena kita sama sekali nggak punya uang. Kadang saya pun juga seperti itu. Iya. Mau berangkat ke sana kadang uangnya yang miris, Iya. mau berangkat ke sana kadang uangnya miris gitu ya. Iya, cuma Kak Yudi selaku ketua PAC waktu itu menekankan, Dek, bodengen ubayakin, Dek, nemu, Pak ku nemu maka. Nah, saya yakin waktu itu, Bismillah, saya gak bawa uang sama sekali. Nah, setelah keesokan harinya, tepatnya pukul 7 nyampe di Surabaya. Dan di sana ada ketua rombongan yang mengatakan semua yang ada di dalam bus ini dapat uang saku atau uang jajan 125.000. Kaya banget ya. Alhamdulillah. Cuma saya bilang sama Kak Yudi, ternyata benar Kak. Ada di NU, yakin. Kalau kita yakin, insya Allah kita akan menemukan. Sebab apa? Di NU itu kan sudah dijelaskan atau sudah dikatakan, kalau percaya pasti akan menemukan jalan. Yang penting kita yakin, cinta sama NU itu. Dua. Yakin dan cinta sama NU. Itu. Iya. Bakal menemukan bagaimana manisnya ada di NU, Ibnu NU. Jangan terlalu manis banget. Ya tidak apa-apa. Sebab apa? Kalau ada di Ibnu NU, Masya Allah, hati adem banget. Ibnu NU itu kayaknya sangat sederhana, tetapi kalau kita menyelam di dalamnya, Masya Allah, seluas lautan. Iya. Gini lagi kan, kadang kan kita itu apa ya, di IPNEB itu kadang dianggap remeh gitu sama di luar sana lah. Siapa apaan, orang IPNU, orang IPNU, bentar aja udah gak berkata mending ikuti ini, ikut itu gitu kan. Mereka seolah-olah menyarankan yang mereka lakukan itu benar, tapi kan mereka cuma melihat kita pun saya jalan kabara, kata emor, tanpa tujuan. Padahal pengorbanan kita, perjuangan kita di dalamnya kabara kata emor itu kan untuk Ibnu itu sebenarnya, bukan cuma kabara kata emor tak mau kawan. Ya. Kadang teman kita sendiri yang tidak aktif di Ibnu, di IPBNU, itu seolah-olah apa ya, memandang kita remeh gitu. Karena Ibnu, IPBNU dikenalnya oleh mereka itu hanya organisasi siswa gitu, yang mungkin yang sudah menjadi masyarakat, apa yang sudah menjadi mahasiswa seperti Dekan Samit ini sudah tidak pantas gitu. Ya. Aktif di IPNU sendiri. Gimana sih ketika mendengar perkataan orang seperti itu? Pasti kan kita yang aktif di IPNU itu merasa nggak nyaman gitu ya. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Ya. Aktif di NU itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Sebab apa? Aktif di NU itu adalah sebuah panggilan jiwa. Panggilan jiwa langsung dari Ki Hashim. Nah, banyak anggota-anggota kita, entah itu PAC, PC, dan lain-lain, yang aktif hanya sementara itu. Ada yang hanya paksaan dan lain-lain. Jadi ada di NU, Ibnu PBNU itu adalah sebuah kebanggaan dan sebuah panggilan. Maka dari itu jangan sia-siakan aktif di Ibnu PBNU. Nah, yang kedua adalah niat. Nah, kan sudah dikatakan innamal a'malu binniyat. Nah, semua itu tergantung niat. Ya. Untuk aktif di NU itu niat yang pertama. Niatnya apa? Itu yang akan menentukan jalan kita ke depannya. Kalau niatnya kita neko-neko, ya jalannya bakal neko-neko juga. Nah, kalau niatnya kita ngabdi di NU, insya Allah akan menemukan jalan-jalan yang tidak akan menyulitkan kita. Yang kedua adalah rasa cinta. Cinta kepada NU. Nah, kalau kita kalau kita tidak ada rasa cinta kepada NU, maka seakan-akan agak mustahil. Yang saya tekankan kepada semua teman-teman adalah yang pertama niat. Sebab dengan niat kita akan melangkah lebih jauh. Yang kedua adalah cinta. Jangan sampai melupakan cinta. Gitu. Kalau kita sudah cinta kepada PBNU, maka kita akan senang
memilikinya, tetapi jangan sampai kepada Yang anggotanya, cukup kepada organisasinya dulu. Masalah kita cinta sama anggotanya itu adalah hak kita masing-masing. Rekan Samet ini kan juga aktif di Banser ya? Oh Di iya, Batam juga aktif di Banser. alhamdulillah. Gimana sih membagi waktunya antara Ibnu, Banser juga kan padat gitu ya. Ya. Apalagi seperti kemarin Maulid itu padat banget kan acara PAM gitu. Apa ya? Membagi waktu antara Ibnu dengan Banser gitu. Gimana? Apa ya? Karena kadang Ibnu juga tidak tentu kan. Kadang juga dapat teleponan, ayo sini kita rapat, kita ngumpul kita ini kan. Iya, iya. Nah terus misal waktu itu rekan itu ada di acara PAM, di acara Maulid gitu, bareng Banser yang lain, gimana sih gitu? Ya, untuk membagi waktu emang sibuk, namun tidak ada kesibukan jika ada niatan. Nah, bagi saya gitu. Jika ada teleponan PAM atau ada Ayo. kegiatan, ya kalau ada kegiatan PAM ayo, kalau ada kegiatan Ibnu ayo. Nah, jika ada kegiatan Ibnu dan PAM itu Bareng? iya waktunya saya lebih memilih di Ibnu. Sebab apa? Saya tumbuh di NU itu ada di Ibnu. Jadi saya tidak akan melupakan dari mana saya tumbuh sebelum menjadi Banser ya gitu. Jadi saya masih mengedepankan Ibnu sampai saat ini. Sebab saya tidak akan melupakan di mana saya tumbuh sebelum itu. Terima kasih banyak kepada rekan Samet sudah menyempatkan mampir ke sini karena saya tahu rekan Samet ini juga kuliah kan, banyak tugas, sibuk juga di kuliahnya, di rumah juga sibuk. Tapi semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya. Mungkin dari rekan Samet sendiri ada pesan gitu untuk semua kader Ibnu PBNU di Batang-Batang atau di luar Batang-Batang sekalipun. Ya. Pesan saya buat semua Ibnu PBNU Kecamatan Batang-Batang khususnya atau yang lain, saya hanya menginginkan niatkan hati kalian untuk mengabdi di NU. Jangan sampai ada niatan lain. Ya. Bagi yang tidak ikut Magesta, silahkan ikut Magesta. Kalau Magesta berarti oh iya, wajib bagi saya wajib sebab apa? Di Magesta sudah banyak hal pengalaman yang kita bisa dapat yang tidak ditemukan di lainnya. Ya, di sekolah. Yang kedua yang sudah Magesta silahkan lanjutkan jenjang kalian di Lakmo. Nah, untuk teman-teman yang belum gabung di PBNU, saya tunggu khususnya Kecamatan Batang-Batang. Saya tunggu di PAC PBNU Kecamatan Batang-Batang akan ketemu saya langsung di PAC PBNU Batang-Batang. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebab cuaca tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Belum ya dari kemarin. Sebab hujan sudah mulai ya begitu dengan cinta. Iya, cinta kepada NU maksudnya. Jangan sampai hujan menjadikan halangan buat kita aktif atau ada di IPNU. Jadi hujan langsung ada telepon, ada kegiatan IPNU meskipun hujan, ayo langsung. Jangan sampai hujan menjadi penghalang di antara kita berjuang bersama. Ya. Gitu. Terima kasih. Akhirnya dari saya, selamat belajar berjuang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B.